Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat hadir ya, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan sholat maghrib secara berjamaah ya, dan melanjutkan thalabul ilm ya, mempelajari atau belajar ya, sebagai kewajiban kita juga sebagai muslim untuk terus belajar ya, baik dari buayan sampai liang kubur nanti ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali, mari kita buka bersama dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang sedikit ya materi atau pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa kemarin? Materi tentang halaman berapa? 27. Halaman 27 sampai 29. Nah ya, 27 sampai 29. Itu kemarin 2 kali pertemuan ya. Ada macam-macam idgham ya, macam-macam idgham. Ada berapa kemarin macam-macam idghamnya? Ada 3 ya. Jadi pembahasan idgham di luar hukum nun sukun dan tanwin ada 3 idgham ya. Yang pertama kemarin idgham ya, idgham mutamatsilain ya, idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Apa pengertiannya kemarin? Memasukkan huruf ke dalam ya, memasukkan huruf yang sama makhraj dan sifatnya ya. Jadi memasukkan huruf yang pertama sama tempat keluar hurufnya, yang kedua sama sifatnya ya. Contohnya dari nomor 1 sampai ke nomor berapa? Nomor yang sama hurufnya sampai nomor 6 ya, sampai nomor 6. Nomor 1 yang digaris bawahi, 2 itu digaris bawahi, itu ba bertemu ba sukun atau ba tak berharokat ketemu ba. Kemudian ta bertemu dengan ta. 3 saja. 4 lam bertemu dengan lam. Lam sukun atau lam tak berharokat bertemu lam. Dal sukun bertemu dengan dal lagi ya. Wa qad dakhalu. Kemudian kaf ketemu dengan kaf. Di Rasmul Utsmani cetakan Madinah itu sekali lagi ditandai dengan huruf yang pertama itu tidak ada harokat, katik baris, tidak katik harokatnya. Tapi kalau cetakan yang depak, yang kita Indonesia biasanya ada barisnya, ya, ada barisnya. Itu yang pertama idgham mutamatsilain. Ingat sama makhraj sama sifat ya. Selanjutnya dari nomor 7 sampai ke nomor berapa? 15 ya. Ya, dari nomor 7 sampai dengan ke nomor 15 itu idgham mutaqa apa mutaja?
Mutaja apa mutaqoh? Mutajanisain adalah memasukkan huruf yang sama makhraj berlain sifat. Nah, kalau yang tadi mutama itu sama-sama makhraj sifat, kalau mutaja sama makhraj berlain sifat. Contoh nomor 7. Ta dan to, ya. Wa idz qalat to itu tempat keluarnya sama-sama dari ujung lidah bertemu dengan apa? Lihat di sini di kertas, ada di situ makharijul huruf. Makharijul huruf ta, to, ta, nomor 8. Ujung lidah bertemu gusi atas, ada enggak di situ? Ya, nomor 8. Ujung lidah bertemu gusi atas. Nah, dia sama-sama ujung lidah dan gusi atas, ta dan to, ya. Tapi sifatnya berbeda, ya. Contoh, to itu ada sifat qalqalah, mantul. Tapi kalau ta ada sifat qalqalah dan lain sebagainya. Itu yang sampingnya ada sifat-sifat huruf bisa nanti dibaca dan dipelajari, ya. Kemudian ada to dengan ta, ya. Kalau nomor 13 ini berbeda. Nomor 13 itu za dan dha. Walau annahum izzalamu. Walau annahum izzalamu. Mutajanisain. Sama tempat keluar hurufnya berbeda sifat. Apa tempat keluar huruf za dan dha? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas, ya. Hurufnya ada 3, dha, za, sa, ya. Sa kecil itu, dha, za, sa. Nah, maka sifatnya juga berbeda. Contoh, dha itu ada sifatnya itbaq atau isti'la, pangkal lidah naik, tebal kedengarannya, dha. Tapi kalau za tidak, za biasa. Nah, tapi sifatnya berbeda. Bagaimana cara membacanya? Yang mutaja, yang mutama juga masuk ke huruf yang kedua, ya, masuk ke huruf yang kedua. Nah, jadi za yang pertama tidak dibaca, langsung masuk ke huruf yang kedua, izzalamu. Jadi za-nya dianggap tidak ada. Kalau ada tanda tasydid. Sekali lagi, kalau ada tanda tasydid. Tapi kalau tidak ada tanda tasydid, contoh di nomor 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 itu tidak ada tanda tasydidnya di huruf kedua. Contoh yang 9, la im basalta. Ya, itu tidak ada tasydid di huruf ta. Maka idghamnya tidak sempurna. Memasukkannya tidak sempurna. Masih ada sifat yang pertama yang ada. To-nya masih ada tebalnya atau idbaqnya masih ada. Jadi tebalkan dulu huruf to, la im basal. Nah, basal tebal baru masuk huruf ta. Jadi bukan la im basatta, langsung ke ta. Tapi masuk dulu ke to dengan tidak memantulkan huruf qalqalah. Jadi salah juga kalau kita baca la im basatta. Nah, itu tidak betul, ya. Tapi la im basal tebal baru masuk ta. Basal ta. Ya. Tapi kalau ada tasydid langsung masuk ke huruf berikutnya, ya. Mutajanisain. Balik halaman 29, halaman 29 nomor 14, 15. 14, 15, ya. 14, 15 juga masih mutajanisain. 14, wala ana abidum ma abadtum. Nah, masuk ke tasydid. Dal dan ta yang di garis bawah itu. Nomor 14. Ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Masuk ke huruf ta. Jadi bukan ma abadatum. Tapi ma abadtum. Masuk ke huruf yang kedua.
huruf yang pertama dianggap tidak dibaca atau hilang, ya. Kalau ada tasydid baru yang seperti tadi, basalta, ya. 15 yang digaris bawahi apa? Huruf ba dan mim. Ba dan mim. Ba dan mim apa tempat keluar hurufnya? Dua bibir. Dua bibir apa? Tertutup, terbuka, membulat, tertutup, ya. Ba dan mim. Tempat keluarnya sama, tapi sifatnya berbeda, ya. Maka langsung masuk ke huruf mim. Huruf ba-nya dibuang. Jadi jangan dibaca ya bunayyarkab ma'ana atau ya bunayyarkab. Nah, jadi jangan, ya. Tapi masuk ke huruf kedua. Huruf keduanya huruf mim. Mimnya bertasydid. Kalau bertasydid digunnahkan atau didengungkan 3 harokat. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya, 3 harokat. Itu mutajanisain. Yang terakhir, yang ketiga, mutaqaribain. Mutaqaribain. Apa pengertiannya? Memasukkan huruf yang berdekatan, ya, makhraj dan sifatnya, ya. Apa itu berdekatan? Contoh, kita lihat contoh nomor 16. Alam nakhluqkum. Qa dan kaf. Qa dan kaf, ya. Lihat huruf qa dan kaf, makhrijul hurufnya apa di situ? Qa apa tempat keluar hurufnya? Pangkal lidah paling belakang. Huruf kaf pangkal lidah sedikit ke depan. Nah, berdekatan, ya. Berdekatan. Ya, berdekatan. Jadi ada yang di pangkal lidah, ada pangkal lidah agak maju sedikit ke depan, ya. Contoh yang 17, lam dan ra. Lam nomor 5, ujung sisi lidah setelah dhad. Kalau huruf ra, ujung lidah juga, tapi setelah nun. Nah, artinya berdekatan. Ya. Nah, itu jadi diingat. Cara membacanya bagaimana? Sama. Kalau ada tasydid langsung masuk ke huruf kedua. Yang pertama jangan dibaca. Alam nakhluqkum. Lukum langsung ke huruf kaf. Ya. Atau yang 17-nya jangan waqul rabbi tapi waqur. Langsung masuk ke tasydid. Waqur rabbi. Yang 18-nya kur rabbi. Yang 19-nya waqur rabbi. Idgham mutaqaribain. Ada yang ditanyakan pelajaran yang sebelumnya? Sebelum masuk di pembahasan berikutnya. Jadi silakan nanti dipelajari, ya, untuk makhrijul hurufnya. Kenapa kok mutaqaribain? Kenapa kok mutajanisain, ya? Itu nanti dilihat apa itu berdekatan, apa sama itu, ya. Tadi dilihat nanti yang sudah ada indeks makhrijul hurufnya yang kami bagikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk di halaman 30. Halaman 30, ya. Halaman 30, beberapa bacaan di luar kaidah, ya. Beberapa bacaan di luar kaidah. Jadi kaidah itu ada rumusnya. Biasanya tajwid itu ada rumus. Kalau nun mati atau nun sukun misal bertemu dengan huruf ya, maka dia dibaca idgham bigunna, didengungkan. Tapi ini ada berbeda. Dia nun mati atau nun sukun bertemu ya, tapi dia dibaca izhar. Nah, ini di luar kaidah. Seperti contoh yang pertama. Ya. Seperti contoh yang pertama. Contoh pertama ini yang digarisbawahi ada
kata ad-dunya, ya. Maka ad-dunya ini di luar kaidah. Semestinya dia dibaca ad-duyya, gitu kan? Karena apa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, ya. Semestinya ad-duyya. Tapi karena dia di luar kaidah, maka dibaca ad-dunya. Itu Bapak ya. Coba kami baca dulu, nanti boleh diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. 1, 2, 3. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu contoh yang pertama pada kata ad-dunya, ya. Yang namanya mengaji wajib. Yang namanya mengaji wajib. Kemarin kita menghafalnya gitu ya. Ya namawa atau yanmu, ya. Yang namanya mengaji wajib. Ini huruf idgham bi gunnah, ya. Idgham memasukkan bi dengan gunnah hidung, dengung, dengan dengung, ya. Jadi contoh misalkan famai ya'mal. Saya atas tidak. Ini nun sukun. Maka dia cara membacanya famai ya'mal, ya. Didengungkan. Famai ya'mal. Biasa di Al-Qur'an ini ada tasydid, ya, di Al-Qur'an. Tapi kalau kita sudah tahu hukumnya nun mati ketemu ya, maka diidghamkan, didengungkan 3 harakat. Faman ya'mal. Contoh lagi misalkan khairan yara. Khairan. Khairan yara. Ya. Ini tanwin ketemu dengan huruf ya. Kelihatan enggak yang belakang? Khairan yarah, ya. Nah, tapi di halaman 30 ya tadi ya. Halaman 30 itu ini agak berbeda ya. Nah, ad-dun ya. Ini ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka dia dibacanya izhar mutlak, ya, atau izhar wajib. Jadi dia di mutlak kita baca dengan jelas. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau idgham bi gunnah, pertemuan nun dan ya itu pada 2 kata. Yang pertama faman, kedua ya'mal. Tapi kalau izhar mutlak yang halaman 30 kita pelajari ini, itu dalam satu kata. Ad-dunya. Satu kata, maknanya dunia, ya. Kalau ini faman barang siapa, ya'mal mengerjakan. Jadi 2 kata atau kalimat. Kalau dalam bahasa Arab tuh kata tuh kalimat. Kalimatun artinya kata. Tapi kalau bahasa Indonesia kalimat tuh kumpulan kata, ya. Nah, jadi dalam satu kata ad-dunya. Tapi kalau idgham bi gunnah, nun dan ya-nya dalam 2 kata, ya. Faman ya'mal, maka didengungkan.
diidghamkan dan didengungkan. Tapi kalau di sini langsung dia diizharkan. Ad-dunya. Apa nama hukumnya tadi? Izhar, izhar wajib atau izhar mutlak. Kalau yang dihukum nun suku, hukum nun sukun itu ada namanya izhar halqi, ya. Izhar halqi, ada yang halaq artinya tenggorokan, ya. Ad-dunya. Jadi wamal hayatud dunya. Jadi jangan bacanya wamal hayatud dunya. Nah, itu kurang tepat, ya. Di surat apa? Surah Al-Hadid ayat 20. Ingat saja, ya. Surah Al-Hadid ayat 20. Atau nanti ketemu ad-dunya lainnya di ayat yang lain juga dibaca seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada yang digaris bawahi ka'annahum bunyanun. Nah, bunyanum marsus. Apa itu bertemu dengan apa? Nun sukun bertemu dengan ya. Sama seperti ini. Nun sukun bertemu dengan ya. Tapi dia dalam satu kata. Makanya dia dibaca izhar mutlak. Ya. Oke, coba kami baca dulu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Tarik nafas, 1, 2, 3. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bunyanun. Jadi yang pertama ad-dunya, yang kedua adalah bunyan. Jadi jangan dibaca buyan, ya. Buyan, oke, ya. Kalau aslinya kalau nun ketemu ya jadinya buyanun, tapi ini dibaca jelas. Bunyanun. Nah, ya. Bunyanun. Izhar, ya, dibaca izhar. 2. Itu yang pertama, itu yang ini yang kedua. Izhar wajib atau izhar mutlak namanya, ya. Oke. Nomor 2, ada hukum nun sukun ketemu dengan waw dalam satu kata juga izhar mutlak. Nomor 2 kami bacakan وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. Jadi sinwanun, bukan dibaca siwanun, tapi sinwanun. Kalau kaidahnya nun sukun bertemu dengan waw itu idgham bi gunnah. Apa contohnya idgham bi gunnah ketemu waw? Kalau kita lihat di buku itu ada ini, ya. Banyak ini. Wa zaituna wa nakhla alladhi jama'a malan wa 'addada. Atau tanwin, ya, di sini. Contoh tanwin semua ini. Ya. Jadi yang ketiga itu ada sinwanun. Sinwanun. Ini kami hapus. Ya, sinwanun. Ini yang ketiga, ya. Dibaca jelas, ya, jangan dibaca
Jangan dibaca siwan. Oke, kita baca sama-sama. Kami dulu, boleh nanti diikuti. Wazar'u, idgham bi gunnah, dengungkan 3 harakat. Wa nakhilun, tanwin ketemu sa, ikhfa. Sinwanu, tanwin ketemu waw, idgham bi gunnah. Wa ghairu sinwani, tanwin ketemu ya, idgham bi gunnah, dengungkan 3 harakat. Yusqa bima'in wahid. Iu, tanwin ketemu dengan waw, idgham bi gunnah. Oke, wahid, isnani, salasa. Wa zar'u wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Nah, itu ya. Contoh izhar wajib pada huruf waw. Yang terakhir ada qinwanun, ya. Yang baris setelahnya, wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Qinwanun. Semestinya secara kaidah nun sukun bertemu waw maka dibaca qiwanun, ya. Qiwanun, tapi ini dibaca qinwanun, ya. Nah, qinwanun. Yang nomor 4-nya ada qinwanun. Nah, ini. Jadi izhar wajib atau izhar mutlak itu hanya terdapat pada 4 kata ini saja, ya. Tidak ada yang lain. Ini saja, ya. Terdapat dalam 4 kata ini, ya. Yang pertama ad-dunya, yang kedua ada sinwan, bunyan, ya. Sinwan, kemudian qinwan. Ulangi, ad-dunya, bunyan, sinwan, sama qinwan. Ada 4 itu, ya. Namanya tadi apa? Izhar mutlaq, ya. Maka dia dibaca jelas. Boleh kita baca sama-sama dari nomor 1 sampai nomor 2. Dari wamal hayatud dunya, ya. Wahid, isnani, salasa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tarik nafas. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ومن النخل من طلعها قنوان دانية. Itu contoh izhar wajib. Ada pertanyaan untuk di izhar wajib atau izhar mutlak? Silakan kalau ada pertanyaan. Sekali lagi dia dalam satu kata. Nah, ngapo ini? Beda, ya. Karena dia dalam satu kata. Kalau yang lainnya itu biasanya di luar di 2 kata atau lebih dari satu kata, ya. Namanya izhar mutlak. Jadi itu, ya, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, contoh izhar wajib atau izhar mutlak. Jadi dibaca jelas, ya.
Tolong diperhatikan nanti ketika membaca untuk mad tabi'i atau mad asli jangan kepanjangan ya. Contoh misalkan wa mal haya. Itu kepanjangan. Cukup satu ayunan atau dua harokat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jangan illa mata, itu kepanjangan. Cukup dua harokat atau satu ayunan. Illa mata ya ul haya in tiga harokat. Nallaha, jangan innallah, kepanjangan itu ya. Cukup satu ayunan, dua harokat itu satu ayunan. Itu nomor 1 dan nomor 2 contoh di luar kaidah namanya idhar mutlak. Satu lagi ya. Nomor 3 kami bacakan yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Boleh sama-sama wahid isnani salasa. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وإن تشكروا يرضه لكم 1, 2, 3 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 1, 2, 3 Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Nah, ini contoh nomor 3. Di luar kaedahnya di mana? Di luar kaedahnya adalah pada contoh mad silah qasira ya, mad silah qasira. Ada yang sudah belum kita belajar mad silah kemarin? Mad silah ya. Mad silah qasira, mad silah tawila ya. Ini kami hapus. Mad silah itu biasanya ya itu di huruf H yang gini. Itu ya. Besaran. Ini ya. Bisa kalau di Al-Qur'an ini biasanya ada kayak gini ya. Atau kalau Al-Qur'an Utsmani dia tetap seperti ini, ada waw kecil kalau untuk dhamma. Tapi kalau baris bawah maka ada ya kecil. Ini ya ini ya. Jadi ya itu selain gini ada juga seperti ini. Ya, huruf ya. Maka dia kecil seperti ini dibaca panjang pada contoh kasrah. Pada contoh dhammah itu ada waw kecil. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Fa atharna bihi naqa'a, fa wasatna bihi jam'a. Ada tak? Ada ya? Halaman 39 yang walam yakullahu bagian bawah. Nah, kita lihat walam yakullahu. Lahu ya. Lahu itu mad silah qasira. Hak domir, hak seperti ini ya. Bertemu selain hamzah. Ya, maka dia dibaca dua harokat. Seperti mad asli 2 harokat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi jangan walam yakullahu kepanjangan. Tapi satu ayunan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Hak domirnya biasanya kalau dhamma di Rasam Utsmani ada waw kecil. Nah ini kan yakullahu. Tapi kalau di Al-Qur'an cetakan Indonesia ya biasanya barisnya
yang dhammanya seperti angka 6. Seperti ini. Jadi bukan yang seperti ini. Ya, yang 2 harakatnya seperti ini. Ya, lam yakul lahu. Tapi kalau ketemu dengan hamzah, maka dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, ya. Misalkan ada alif di sini ya. Biasanya ada tanda seperti itu. Kalau matsilah tawilah. Tapi kalau qasirah bertemu selain hamzah. Ya, bertemu selain hamzah. Nah, hukum matsilah ini ya Bapak Ibu sekalian, dia dikatakan matsilah qasirah ketika hak domirnya berbaris dhamma dan kasrah, huruf sebelumnya itu berharokat atau bukan huruf mati. Contoh misalkan lahu. Lahu ya. Lahu itu huruf sebelum hak domir itu huruf lam. Lahu. Sebelum huruf hak domir ini adalah huruf lam. Huruf lamnya berharokat fathah, artinya huruf hidup sebelumnya. Maka kalau bukan huruf hidup, itu bukan matsilah sebelum hak domir. Contoh lagi, misalkan setelahnya fa'atharna bihi, bihi, hak domirnya hi, ya. Sebelum hak domir huruf ba berharokat kasrah, hidup juga bi. Contoh lagi misalkan fawasatna bihi jam'a, sama. Artinya semuanya itu huruf hidup, ya. Jadi kalau bukan huruf hidup, dia bukan termasuk hak dhamir, ya. Nah, yang kita pelajari ini halaman 30 tadi, ya. Itu di luar kaidah, ya. Di luar kaidah. Contoh misalkan yudha'af lahul adzab, halaman 30 lagi ya, balik lagi halaman 30. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi. Semestinya fihi muhana, tapi ini dibaca fihi muhana, dibaca maksilah, dibaca 2 harokat, ya. Dibaca 2 harokat. Padahal huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, berharokat mati, sukun. Semestinya matsilah itu harus hidup huruf sebelumnya. Tapi pada contoh ini huruf sebelumnya mati, tapi tetap dibaca panjang. Nah, maka itulah di luar kaidah dia ini ya. Wa yakhlud fihi muhana. Kebalikannya, baris setelahnya wa in tashkuru yardahu lakum. Yardahu, hu, yardahu, hu. Kita lihat hu sebelumnya huruf do berharokat fathah. Semestinya ini mat sila dibaca 2 harokat, yardahu lakum. Tapi ini di luar kaidah, makanya dibaca yardahu lakum. Pada surat Az-Zumar, ya. Nah, yang setelahnya juga qalu arjih wa akha. Semestinya qalu arjihi wa akha. Tapi ini dibaca qalu arjih wa akha wa arsil fil madaini hasyirin. Nah, itu untuk yang nomor 3. Coba kita baca sama-sama yang nomor 3 baris ya, dari yudha'af lahul azab. Wahid, isnani, salasa. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وإن تشكروا يرضه لكم قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين صدق الله العظيم. Mungkin itu dulu Bapak Ibu sekalian untuk pelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan
sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita ya, dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Dan nanti ya, walaupun sudah kita pelajari, barangkali kita tidak ini ya, bisa saja kita balik lagi ke materi sebelumnya ya, karena materi sebelumnya yang dipelajari belum tentu kita lah sudah benar-benar hafal atau sudah benar-benar paham. Jadi sesekali kita balik lagi materi sebelumnya ya. Ya, biar ingat lagi kan. Kalau kita ditanya hukum nun sukun mim sukun mungkin lupa lagi. Nah, apa kemarin? Jadi sering-sering kita bolak-balik ya. Ulang-ulang ya. Mungkin itu Bapak-bapak sekalian cukup ya untuk malam hari ini. Mari kita akhiri bersama dengan melafalkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.